Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Wah, kita sudah memasuki minggu kedua bulan Desember anak-anak. Anak-anak ingat, bulan Desember adalah kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, apa yang harus kita persiapkan ya anak-anak ya? Nah, yuk sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, selamat pagi Bapa. Kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan Yesus, perintah papa mama, perintah orang-orang yang lebih tua dari kita, ya, seperti pujian kita hari ini, TAAT, taat.
pembagian persembahan. Masih seperti biasa ya anak-anak ya. Kita kumpulkan persembahan di dalam amplop atau di celengan. Nanti bisa kita kumpulkan, kita bawa persembahan kita ke gereja atau titip papa mamanya. Bisa juga melalui rekening GKI Metro yang tertera di sini. Sebagai pengiring lagu persembahan, kita angkat pujian Bersyukur, Bersyukur. Persembahan, teman kita Tania akan membawa dalam doa. Silakan Tania. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan kami yang sudah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tania. Ya anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan, membawa persembahan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh ibu kita Dorcas Gadi. Nah, sebagai lagu firman, kita angkat pujian Firman Tuhan ku dengar. Shalom anak-anakku semua. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Dan untuk perenungan firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang bagaimana Ibu Maria didatangi oleh malaikat Tuhan.
Nah, sebelum memasuki perenungan firman Tuhan hari ini, ada satu hal nih yang perlu kita ketahui bersama, bahwa pemahaman orang Yahudi pada saat itu, bahkan sampai dengan saat ini, buat mereka yang belum mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, ada pandangan bahwa jika seseorang berjumpa atau dijumpai oleh Allah atau bahkan oleh malaikat Tuhan sekalipun, maka itu adalah satu tanda yang tidak baik. Biasanya orang-orang Yahudi atau yang beragama Yahudi berpandangan atau berpendapat bahwa jika seseorang itu berjumpa dengan Tuhan atau dijumpai oleh Tuhan, bahkan oleh malaikat Tuhannya misalnya, maka orang itu mungkin akan mati. Tetapi bagaimana dengan Ibu Maria pada saat itu? Seringkali kalau kita menonton sebuah video atau drama Natal, ketika Ibu Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel, selalu digambarkan ketika Ibu Maria sedang bekerja atau melakukan sesuatu rutinitas rumah tangga, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak gadis pada umumnya. Tapi ternyata dilihat dan ditemukan bahwa ternyata pada saat malaikat Gabriel datang menjumpai Ibu Maria, ia bukan sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, ia bukan sedang beberes ya, seperti yang digambarkan oleh drama-drama atau film-film yang sering kali kita tonton, tetapi justru ia sedang melakukan satu kegiatan yang khusus yang menunjukkan bagaimana eratnya hubungan seorang manusia atau orang beriman dengan Tuhan yang diakuinya sebagai yang maha kuasa dalam hidupnya. Dan pada saat itu Ibu Maria sedang beribadah. Wah, ini sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal yang mungkin tidak terbayangkan atau bahkan jarang kita dengarkan. Tetapi itu realitas sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Jadi ketika Alkitab mengatakan malaikat Gabriel datang menjumpai Ibu Maria, maka pada saat itu ia sedang menjumpainya, mendatanginya ketika Ibu Maria sedang beribadah. Berarti ada satu kedekatan hubungan yang erat antara Maria dengan Allah yang memberikan sesuatu hal yang istimewa, mempercayakan sesuatu hal yang istimewa buat Ibu Maria. Karena itu ketika ia terkejut melihat malaikat Tuhan, dia merasa apa yang membuat malaikat Tuhan itu datang kepadanya. Dia mempertanyakan apa yang membuat malaikat Tuhan itu datang kepadanya. Dan malaikat Tuhan menunjukkan sebuah peneguhan yang luar biasa, bahwa ia datang bukan untuk membawa berita yang menyeramkan, bukan untuk membawa berita yang menakutkan, tetapi justru untuk membawa sebuah pesan yang istimewa, berita yang luar biasa, penggenapan akan janji Allah yang sudah dinyatakan oleh Allah melalui para nabinya, melalui Nabi Yesaya, melalui Nabi Mika, dan sudah dinyatakan bahkan jauh sebelumnya berulang-ulang kali, dan saat ini melalui seorang perawan yang kudus, perawan yang suci, yang dekat dengan Allah, Allah mewujud nyatakan janjinya, karya penyelamatannya buat manusia. Karena itu, apa yang mau Ibu nyatakan? Yang mau Ibu nyatakan adalah Tuhan datang kepada kita memang dalam segala cara, dalam segala keadaan, tetapi lihat bahwa ketika kita punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan, Tuhan datang menjumpai kita untuk menunjukkan, untuk memberikan sesuatu tugas yang luar biasa buat kita semua. Dan satu hal lagi yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teladani dari sikap seorang Maria, yaitu bagaimana ia berserah kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ia mau menunjukkan kerendah hatiannya
menerima apa yang Allah kehendaki untuk terjadi dalam hidupnya. Dan itu sesuatu yang sebenarnya sangat sulit. Ketika Ibu Maria dipercayakan untuk mengandung bayi Yesus, ia adalah seseorang yang belum menikah. Wow, tantangan yang luar biasa. Bisa jadi cemoohan akan menjadi bagian dari hidupnya, dicela oleh banyak orang. Mungkin ada banyak yang berpandangan buruk kepadanya. Tetapi lihat, di dalam ketaatannya, Ibu Maria berkata, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidupnya. Supaya apa yang mau Tuhan nyatakan, itu yang terjadi di dalam hidupnya. Dan kita semua, anak-anakku, ketika kita bersama-sama ada di dalam dunia saat ini, ada begitu banyak tantangan dalam hidup kita. Mungkin terkadang kita merasa takut, kecewa, tidak berdaya. Tetapi lihat Ibu Maria, tantangan ada begitu banyak yang akan dia hadapi dan dia rasakan. Namun di dalam segala hal yang dia alami, dalam segala hal yang terjadi dalam hidupnya, ia berserah kepada Tuhan. Ia mempercayakan dirinya kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dan itu juga yang harusnya kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita berserah kepada Tuhan, karena segala sesuatu ada dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah buatmu dan buat ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Dora untuk firman-Nya hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua ya anak-anak ya. Nah, sebagai doa selesai sudah anak-anak ibadah kita hari ini. Semua kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Silakan semuanya berdiri ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Dah.